Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam acara Orasi Obrolan Serap Aspirasi bersama saya Rifai. Telah hadir di studio kami narasumber dari Pengadilan Negeri Klaten. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pembuktian dalam perkara pidana, Pak Rudi. Terkait tema hari ini, Pak, ini bagaimana Pak untuk alur dan sebagainya yang dari pembuktian perkara pidana ini? Baik, pembuktian perkara pidana itu banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Betul. Khususnya dalam penanganan perkara pidana. Dan kenapa itu menarik? Karena tidak semudah apa yang dibayangkan ketika menangani perkara pidana. Kemudian tahu-tahu kalau masyarakat awam tahunya langsung putusan gitu kan. Iya. Nah, sedangkan sebenarnya kita sebagai hakim yang menangani perkara, khususnya yang kita temanya perkara pidana, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pertimbangannya. Iya. Sebelum pada akhirnya diketok dijatuhkan putusan. Dan begitu Mas Ipai. Jadi ada beberapa faktor ketika kita menangani suatu perkara pidana yang harus kita pertimbangkan sebagaimana aturan atau hukum acara pidana yang berlaku dalam penanganan suatu perkara pidana. Gitu. Untuk perkara pidana kita tidak bisa lepas bahwa pemeriksaan perkara pidana itu kita mendasarkan terlebih dahulu pada surat dakwaan. Ya, kita tidak bisa lari dari surat dakwaan. Pertama surat dakwaan ya, Pak ya. Dari surat dakwaan dari penuntut umum itu. Kemudian dari surat dakwaan penuntut umum itulah yang kita kemudian kita pertimbangkan. Ya, pertimbangannya apa? Kita dalam menyidangkan kita harus memperhatikan beberapa faktor yang bisa digunakan pertimbangan. Di antaranya diatur dalam undang-undang ada beberapa alat bukti. Dalam perkara pidana sendiri alat bukti itu kita kenal ada 5 di 184 Pak Aris ya. 184 di mana kita alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada surat, petunjuk, dan yang kelima terakhir adalah keterangan terdakwa. Dari seluruh alat bukti yang ada itu, kita pertimbangkan, kemudian dari kelima bukti itu bisa kita ketahui fakta-fakta sebenarnya seperti apa, sebelum akhirnya kita menarik sisi pertimbangan hukumnya. Jadi ketika menangani perkara pidana, jadi asas yang kita pakai ini kan presumption of innocent. Artinya semua orang yang didudukan sebagai seorang terdakwa belum tentu dia dinyatakan sebagai orang yang bersalah. Sepanjang sebelum selesai proses pemeriksaan dan pembuktian yang ada menyatakan dia bersalah. Ya kan? Jadi ibaratnya prinsip pidana itu mengatakan bahwa ada asas yang menyebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi kalau memang dia bersalah ya pasti dihukum. Kalau dia tidak bersalah pasti ya juga tidak akan dihukum, kan begitu. Itu dulu. Kemudian terkait dengan saksi tadi sama prinsipnya kita hukum di Indonesia memberikan persamaan, equality before the law. Artinya kedudukan yang seimbang, baik dari sisi penuntut umum maupun dari sisi terdakwa. Di mana penuntut umum bisa mengajukan pembuktian mengenai dakwaannya, pihak terdakwa maupun melalui penasihat hukumnya. Dia juga punya hak untuk mengajukan hal-hal yang menurut dia memberikan kepentingan hukum yang bisa melindungi dia. Artinya apa? Dia mempunyai hak untuk menghadirkan saksi atau saksi adecat yang disampaikan Bu Nur tadi, saksi yang meringankan. Kemudian dia juga punya hak untuk menghadirkan ahli. Ya, kalau dia punya surat pun dia juga berhak untuk mengajukan surat. Tinggal nanti terhadap pembuktian yang disampaikan oleh penuntut umum maupun dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa, majelis lah yang akan mempertimbangkan yang mana yang lebih pas hukumnya untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Perlu diingat lagi bahwa untuk pembuktian perkara pidana di Indonesia kita itu menggunakan sistem atau teori pembuktian negatif ya. Gimana itu Pak? Teori negatif vetelek ya. Teori pembuktian negatif di mana di situ menyatakan bahwa ketika hakim menangani satu perkara, ketika akan memutus satu perkara pidana, itu harus mendasarkan kepada minimal 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan. Ya, itu sebagaimana diatur di 183 ya. 183 seperti itu. Keyakinan itu berarti sudah ada bersalah semacam itu, Pak? Artinya dari pembuktian yang ada, dari bukti-bukti yang dihadirkan, kemudian melihat dari surat dakwaannya, majelis atau hakim yang bersangkutan meyakin nggak dengan peristiwa pidana itu, benarkah si terdakwa ini pelakunya, benarkah peristiwa pidananya ada. Nah, bisakah terdakwa ini dimintai pertanggungjawaban, kan begitu kan? Nah, itu alurnya seperti itu dulu.
Jadi sebelum putusan ya sebelum Pak, putusan. pembuktiannya seperti itu. Seperti itu dulu, ya. Jadi memang prosesnya panjang ya Pak ya, pembuktiannya seperti Iya. itu. Nah, kemudian dari disebutkan apa namanya alat bukti, kemudian saksi dan sebagainya itu menjadi bahan pertimbangan Ya, dari majelis. dakwa itu dia menyangkal pun tidak apa-apa. Karena kan bagaimanapun juga masih banyak alat bukti yang lain yang bisa dipertimbangkan dalam penanganan suatu perkara pidana itu. Kan di situ masih ada keterangan saksi. Masih toh kalau ada ahli kita bisa ambil bukti, alat bukti itu dari ahli. Iya. Bahkan dari surat pun kita bisa tahu ada suatu tindak pidana atau tidak yang dilakukan itu. Bahkan kalau itu pun kita masih juga dapat alat bukti dari petunjuk. Di mana petunjuk bisa diperoleh, di mana ada persesuaian antara keterangan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Di situ kita memperoleh petunjuk. Petunjuk itu juga alat bukti gitu loh. Petunjuk juga sebagai alat bukti ya Pak. Jadi memang ada beberapa alat bukti yang bisa nanti untuk menjadi bahan pertimbangan ya Pak. Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak. Yaitu disampaikan tadi sebelum pembuktian sebelum putusan ini Pak, dalam putusan dalam perkara pidana itu seperti apa Pak ini? Ya. Baik, terkait dengan penanganan perkara pidana yang sedang disidangkan, memang ujungnya atau endingnya adalah putusan. Untuk putusan perkara pidana sendiri ada 3, bisa terjadi 3 ya, bebas, lepas, dan terbukti. Terbukti. Oke. Sekarang kita bicara yang terbukti dulu. Kalau terbukti artinya bahwa dari rangkaian surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari alat bukti yang dihadirkan penuntut umum di persidangan, ya sudah mencukupi dan membuktikan bahwa memang ada perbuatan itu dan terdakwa memang melakukan perbuatan itu. Nah, sehingga oleh karenanya dari pembuktian yang seperti itu akhirnya dapat dibuktikan bahwa adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga pada akhirnya di putusan dia diputus terbukti. Ya, karena pada prinsipnya kan suatu perbuatan pidana itu bisa dipidana ketika adanya kesalahan. Gitu. Dan dapat dipertanggungjawabkan oleh si terdakwa tersebut. Ya. Kemudian yang putusan bebas. Kalau putusan bebas dari fakta-fakta yang terbukti yang dihadirkan, yang muncul di persidangan, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, tidak cukup untuk dapat membuktikan adanya suatu peristiwa pidana. Ya, tidak ada satu alat bukti pun. Jangankan alat bukti, keyakinan pun akhirnya kan tidak ada juga. Kalau alat bukti pun tidak ada, ya bisa mendukung kan begitu. Sehingga akhirnya dia harus bebas. Ya. Kemudian yang ketiga lepas. Ya. Karena putusan pidana lepas itu apa? Perkaranya ada, perbuatannya ada, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu ternyata berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak termasuk dalam golongan perbuatan pidana. Akan tetapi bisa suatu tindak pidana, suatu perbuatan perdata ternyata kan begitu kan? Nah, mungkin nanti contohnya bisa sampaikan Pak Aris yang lepas itu apa? Ya, gitu. Jangan Pak Aris. Ternyata misalnya yang didakwa penipuan, penggelapan, ternyata di situ utang piutang yang belum dibayar. Akhirnya kan itu perdata, bukan prestasi. Untuk sesi yang terakhir ini ada closing statement. Prinsip yang kita pakai di Pengadilan Negeri Klaten ini juga bahwa terhadap penanganan suatu perkara pidana, khususnya karena tema perkara pidana, kita berusaha di samping cepat, sederhana, dan biaya ringan tadi, bahwa di situ ada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansinya bisa dilihat dari bahwa terhadap suatu perkara yang ditangani semuanya langsung di-upload di sistem kami, sehingga masyarakat bisa tahu perkara A, perkara apa, terdakwanya siapa, dakwaannya apa, dituntut berapa, diputus berapa. Itu pun bisa ketahuan, bisa diketahui oleh masyarakat secara umum, bisa diakses. Disitulah akuntabilitas dan transparansi kita, di mana itu sebagai salah satu juga tujuan untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Klaten, ya, di mana mewujudkan Pengadilan Negeri Klaten yang agung, gitu kan. Salah satunya itu. Prinsip cukup akuntabel dan transparan ya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak narasumber yang telah hadir di acara orasi obrolan terhadap arsirasi edisi hari ini. Baik pendengar dan pemirsa YouTube RSPD FM, demikian perbincangan kami dalam orasi edisi hari ini. Ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf.
dan kita bisa berjumpa kembali pada edisi orasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.